Bayangkan dunia yang sudah bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Jepang berubah dari negara militer menjadi pusat industri global. Tokyo dipenuhi cahaya neon, kereta peluru melesat, televisi menyiarkan olimpiade, dan manusia sudah menapakkan kaki di bulan. Namun, di sebuah hutan tropis di Filipina, ada seorang pria yang tetap hidup di tahun 1945. Setiap suara ranting yang patah di tengah malam membuatnya siap menembak. Setiap bayangan di balik pohon dianggap musuh. Setiap lembar selebaran yang mengatakan perang sudah selesai hanyalah trik untuk menjebaknya. Namanya Hiroo Onoda. Bagi dunia, Perang Dunia II berakhir pada 15 Agustus 1945. Namun bagi Onoda, perang itu masih berlangsung hingga 1974. 30 tahun lamanya ia bertahan di hutan, berperang sendirian melawan musuh yang sebenarnya sudah lama berhenti menembak. Kisahnya adalah gabungan dari kesetiaan, kegigihan, tragedi, dan absurditas sejarah. Sebuah cerita tentang manusia yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika semua orang sudah berhenti berperang. Hiroo Onoda lahir pada 19 Maret 1922 di prefektur Wakayama, Jepang. Masa kecilnya dibentuk oleh budaya Jepang yang syarat dengan ideologi nasionalisme ekstrim. Sejak kecil, ia mendengar bahwa Jepang adalah bangsa unggul yang memiliki misi suci, membawa cahaya peradaban ke seluruh Asia. Di sekolah, pelajaran tidak hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga disiplin militer. Anak-anak diajarkan untuk menunduk dalam-dalam saat kaisar disebut, karena kaisar dianggap keturunan dewa. Budaya Bushido, kode kehormatan samurai, menjadi tulang punggung moral masyarakat. Keberanian dianggap kebajikan tertinggi, dan menyerah adalah aib yang akan memalukan keluarga selama 7 generasi. Pesan ini tertanam dalam-dalam di benak Onoda muda, lebih baik mati daripada menyerah. Saat beranjak dewasa, Jepang berubah menjadi mesin perang. Invasi ke Cina, pendudukan Asia Tenggara, dan propaganda tentang Asia untuk Asia menciptakan ilusi bahwa Jepang adalah penyelamat kawasan. Pada 1942, di usia 20 tahun, Onoda memutuskan untuk bergabung dengan militer. Bakatnya segera menonjol. Ia tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga punya kemampuan analisis yang tajam. Onoda kemudian dipilih masuk ke Sekolah Intelijen Futamata, tempat para calon agen dilatih untuk perang gerilya. Di sana ia belajar cara bertahan hidup di kondisi paling ekstrim, minum air dari daun pisang, berburu ular, dan bersembunyi berhari-hari di bawah tanah tanpa suara. Mereka diajarkan cara manipulasi informasi, membuat jebakan, hingga teknik sabotase untuk melemahkan musuh dari dalam. Namun pelajaran terpenting bukan teknik, melainkan doktrin yang diulang-ulang. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mati sia-sia, dan jangan pernah percaya pada musuh. Akhir 1944, Jepang sudah di ujung tanduk. Sekutu merebut kembali wilayah satu persatu, dan Filipina menjadi titik penting untuk memutus jalur suplai Jepang. Di saat kritis itulah, Onoda menerima tugasnya yang paling menentukan. Pergi ke Pulau Lobang di Filipina untuk melakukan sabotase terhadap pasukan sekutu. Sebelum berangkat, ia menerima pesan langsung dari komandannya, Mayor Yoshimi Taniguchi. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh menyerah. Aku akan kembali untuk memerintahkanmu pulang. Kalimat itu menjadi seperti sumpah sakral yang ia bawa ke dalam hutan. Namun tak lama setelah ia tiba di Lobang, dunia berubah dalam sekejap. Pada Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Hirohito menyatakan kapitulasi Jepang melalui radio, sebuah momen yang mengakhiri peran secara resmi. Tetapi Onoda dan timnya yang bersembunyi di hutan tidak pernah mendengar pengumuman itu. Ketika pesawat sekutu menjatuhkan selebaran yang mengatakan perang sudah berakhir, mereka menolaknya. Ini pasti propaganda, pikir Onoda. Baginya, Jepang tidak mungkin menyerah begitu saja. Dalam pikirannya, perang ini belum selesai. Mereka harus tetap melanjutkan misi sampai komandan datang membawa perintah baru.
Selama 30 tahun berikutnya, Onoda hidup seolah jam berhenti di tahun 1945. Bersama 3 rekannya, Shimada, Kozuka, dan Akatsu, ia membangun kamp rahasia di hutan lubang Dafong. Mereka bergerak di malam hari untuk mencuri makanan dari desa, menimbak sapi untuk bertahan hidup, dan membakar lumbung yang mereka kira adalah logistik musuh. Setiap informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka dianggap jebakan. Koran yang ditemukan hanyalah senjata psikologis. Bahkan ketika keluarga mereka mengirim surat melalui pesawat, Onoda percaya itu palsu. Namun kelompok ini perlahan mengecil. Pada 1950, Akatsu menyerah, yang membuat Onoda semakin curiga bahwa temannya telah diperalat musuh. Shimada terbunuh dalam baku tembak pada 1954, dan Kozuka, sahabat terakhirnya, mati ditembak polisi Filipina pada 1972. Setelah itu, Onoda benar-benar sendirian. Sementara itu, dunia di luar hutan terus bergerak maju. Jepang bangkit menjadi negara industri, menghasilkan mobil-mobil canggih dan elektronik yang dijual ke seluruh dunia. Amerika melewati Perang Vietnam, manusia menapakkan kaki di bulan. Budaya pop lahir, Beatles, televisi warna, dan Olimpiade Tokyo 1964. Tapi di Pulau Lubang, Onoda tetap penulis catatan tentang strategi perang, mengasah pedangnya, dan menunggu perintah yang tidak pernah datang. Pada tahun 1974, seorang petualang Jepang bernama Norio Suzuki memutuskan mencari 3 hal mustahil: panda, manusia salju Yeti, dan seorang prajurit Jepang yang masih berperang. Tak disangka, ia benar-benar menemukan Onoda di hutan. Namun, meskipun Suzuki meyakinkannya bahwa perang telah lama berakhir, Onoda tetap menolak. "Aku hanya akan pulang jika komandanku memerintahkan," katanya. Pemerintah Jepang akhirnya melacak Mayor Taniguchi, yang kini bekerja di sebuah toko buku. Ia dibawa ke Pulau Lubang untuk bertemu Onoda. Dalam pertemuan yang emosional, Taniguchi mengatakan, "Misi selesai, pulanglah." Setelah 30 tahun, Onoda akhirnya meletakkan senjatanya. Onoda kembali ke Jepang sebagai legenda. Sebagian memujinya sebagai simbol kesetiaan, sebagian lagi mengkritiknya sebagai simbol ideologi yang membutakan. Jepang yang ia perjuangkan sudah berubah dari negara militeristik menjadi negara industri yang memproduksi mobil, elektronik, dan budaya pop. Merasa asing di tanah kelahirannya, Onoda pindah ke Brazil untuk membuka peternakan, mencoba hidup sederhana, sampai akhirnya meninggal pada 2014. Kisah hero Onoda bukan hanya tentang seorang prajurit yang menolak menyerah. Ini tentang bagaimana keyakinan bisa memberi makna sekaligus memenjarakan manusia. Onoda mengajarkan bahwa kesetiaan adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber kekuatan, tetapi juga bisa menahan seseorang di masa lalu yang tidak lagi ada. Dan mungkin di balik kisahnya ada pertanyaan untuk kita semua. Berapa banyak dari kita yang masih bertempur dalam perang yang sebenarnya sudah lama berakhir?